kali ini berjudul Eleven White. Eleven White ini adalah film yang bergenre action dan dirilis pada tahun 2011 dan disutradarai oleh Prachia Pinkaew. Dan langsung saja sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa, di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang wanita yang sedang ngeplay di sebuah tempat hiburan di Bangkok, Thailand. Rupanya, beberapa lelaki di sana sedang menyuntikkan narkoboy pada wanita tersebut. Dan ternyata, ada seorang wanita lagi yang mereka culik kemudian diikat di sebuah ranjang. Akibat efek dari narkoboy, para lelaki ini berebut untuk celepot dengannya. Dan inilah tokoh utama dalam film ini. Dia bernama Kurtie Kerch yang diperankan oleh Jimon Honsu. Dia terlihat sedang santuy menikmati makanan di pinggir jalan. Kurtie rupanya sedang mengawasi beberapa pria yang tadi kita lihat. Dan dia kemudian masuk ke toilet dan mengeluarkan sebuah benda yang kemudian dibungkus dengan kondom. Kemudian hitungan mundur 30 detik dimulai setelah cairan dimasukkan ke benda tersebut. Dan ini selanjutnya. Setelah ledakan, Kurtie mendekat dengan menggendong sebuah kantong besar yang ternyata berisi seorang pria. Dia lalu menembak seorang pria yang masih hidup. Lalu pistolnya dia berikan kepada pria yang dia bawa. Jadi seolah-olah pelakunya adalah pria yang dia bawa. Namun aksinya ini ternyata dilihat oleh seorang wanita yang berambut panjang. Dan di sebuah rumah besar, terlihat bos gangster mendapat kabar dari anak buahnya bahwa kelompok gangster dari Jong-am telah melanggar gencatan senjata. Namun sepertinya bosnya tidak percaya jika mereka pelakunya, karena aksinya itu menggunakan sebuah bom. Kemudian terlihat Kurtie mendapatkan bayaran atas aksinya ini. Artinya dia adalah seorang pembunuh bayaran. Pria itu membayar Kurtie tujuannya untuk menemukan putrinya yang kemungkinan telah tewas akibat kecanduan narkoboy. Kemudian di sebuah pub, terlihat para ladies dolar kuning sedang menunjukkan lekukan melodi gitarnya. Dan di lantai 2, terlihat beberapa pria yang sedang bertaruh terhadap seseorang yang sedang merakit senjata dengan mata tertutup. Dia adalah Jimmy, seorang penjual senjata ilegal yang diperankan oleh Kevin Bacon. Saat turun, Jimmy terkejut karena Kurtie berada di sana dan melihatnya. Dan inilah yang terjadi. Di sini Jimmy ketakutan karena mengira Kurtie akan menghabisinya. Namun padahal Kurtie hanya membutuhkan beberapa senjata darinya. Jimmy lalu membawa Kurtie ke gudang senjata miliknya. Sampai di tempat tersebut, inilah koleksi persenjataan milik Jimmy. This is the first piece I grabbed. Tapi Kurtie memilih senapan sniper. Jimmy meminta biaya sewa untuk senjata ini senilai $1.000 per hari. Kurtie lalu membawa senjata tersebut. Dia lalu naik ke sebuah menara kuil. Uang bayaran yang dia dapatkan dia sembunyikan di lantai menara tersebut. Dan salah satu anak tangga menara itu sengaja dia buat rusak, agar jika ada orang yang naik, dia akan segera mengetahuinya. Setelah senapan itu dia persiapkan, tidak lupa juga dia makan terlebih dahulu dengan menu khas warteg. Tiba-tiba, wanita cantik berambut panjang yang kita lihat setelah ledakan, dia muncul di sana. Wanita itu bernama Mae. Rupanya, Mae sengaja mengikuti Kurtie. Kurang mengerti apa maksud dan tujuannya, namun Kurtie mengikat tangannya dan menyumpal mulutnya. Cerita berlanjut di pagi hari, terlihat Kurtie yang sedang mengisi peluru, dan dia sepertinya menunggu target yang akan terlihat di sekitar pintu masuk sebuah pub. Dan saat malam tiba, Mae terdengar mengucapkan kalimat doa mengikuti para biksu yang sedang berdoa di kuil. Dan akhirnya Mae terlihat sadar kembali.
Lalu Kerti melepaskan ikatannya dan menyuruhnya untuk minum. Kerti meminta Mae membangunkannya jika kelompok gangster yang Mae lihat datang kembali ke tempat ini. Tiba-tiba Mae mendengar keributan di pub tersebut. Seketika Kerti pun terbangun. Dan ini selanjutnya. Kemudian, kita lihat seorang bos gangster yang sedang melakukan ritual dengan menancapkan beberapa besi di badan dan pipinya. Mereka menyadari musuh mereka telah menghabisi anggota mereka melalui seorang sniper. Kerti lalu meminta Mae menunjukkan di mana kelompok gangster ini membawa para gadis. Mae awalnya menolak karena tidak mau membantu seorang pembunuh. Lalu Kerti menodongkan senjata tersebut ke salah seorang biksu. Mae akhirnya menuruti kemauan Kerti. Kemudian, Mae menunjukkan salah seorang gadis yang telah tewas dan dibuang ke TPS Bantar Gebang. Dan Kerti meminta Mae membawanya ke tempat para gadis ini bekerja. Kemudian Mae membawa Kerti langsung ke markas gangster Changkao. Kerti terkejut karena mereka bukan gangster sembarangan. Kerti kembali menemui orang yang menyuruhnya dan mengambil bayarannya. Namun, Kerti langsung menusuk tangan pria tersebut. Karena pria ini tidak memberitahu bahwa kelompok gangster Changkao yang dia lawan ini bukan abal-abal. Kembali ke menara. Saat Mae membangunkannya kembali, Kerti melihat seekor gajah putih diturunkan dari sebuah mobil di klub tersebut. Gangster Changkao rupanya dengan sengaja membawa gajah putih itu sebagai simbol gencatan senjata antara kedua gangster. Dan dia menunjuk pria yang berbaju hitam ini menjadi penasehatnya. Keesokan harinya, Kerti mendatangi Jimmy yang berada di sebuah hotel dengan dua ladies wakwau. Kerti yang sudah terlanjur tenggelam dalam misi ini meminta kembali persenjataan tambahan dari Jimmy untuk menghadapi mereka. Di sini Jimmy lalu memberikan sebuah nama yaitu Tai Stick yang harus ditemui oleh Kerti. Namun Kerti menolaknya dan terungkap Jimmy berhutang nyawa kepada Kerti. Jimmy lalu membawanya ke sebuah kapal miliknya. Mereka lalu masuk ke ruangan bawah kapal dan inilah koleksi kedua persenjataan milik Jimmy. Kali ini, Kerti mengambil senjata sniper seri Barrett 82 berkaliber 50. Dan ketika kembali ke menara, Kerti terkejut karena Mae tidak ditemukan di sana. Kerti lalu berusaha mencarinya melalui atap gedung lain. Ternyata Mae muncul tiba-tiba di belakangnya. Dan saat malam tiba, Kerti naik atap gedung yang berhadapan langsung dengan markas gangster Changkao. Dan inilah selanjutnya. Kerti terkejut Mae berada di dalam markas gangster tersebut. Tiba-tiba, Kerti tertembak oleh seorang sniper lain. Dia lalu membalas tembakan orang itu namun tidak berhasil. Mendapat tembakan kedua, akhirnya Kerti melarikan diri. Saat berhenti dan membuka pintu box mobil itu, Kerti melihat Mae dan gadis lain berada di dalam sana. Namun para gadis ini menolak untuk diselamatkan. Karena pengaruh narkoboy, mereka merasa nyawa mereka malah terancam dan akan dibunuh oleh para gangster itu. Kerti lalu kembali ke kuil bersama Mae. Karena luka tembaknya, dia langsung pingsan. Kemudian senapan sniper yang ditemukan oleh kelompok gangster mengarah kepada Jimmy. Dia pun mendapat peringatan untuk membuka mulut. Namun Jimmy beralasan dirinya telah dirampok. Kerti akhirnya terbangun setelah para biksu menolongnya.
Kerti kembali menjalankan misinya. Dia kembali menemui Jimmy untuk meminta persenjataan yang lebih berat untuk pertempuran jarak dekat. Saat dalam perjalanan, Changkao menelepon HP anak buahnya yang diangkat oleh Kerti. Dan dia mengungkapkan bahwa gadis-gadis ini dia dapatkan karena orang tuanya menjual mereka. Kerti lalu membuntuti pria yang membayarnya. Dia lalu datang ke tempat pria itu yang ternyata tempat penjajakan gadis-gadis tersebut. Dia memilih seorang gadis lalu masuk ke kamarnya. Kemudian Kerti mencari pimpinan mereka, namun wanita tersebut berteriak. Akhirnya Kerti berhasil menghabisi seluruh anak buahnya di sana. Dia lalu mengancam pria tersebut dan menanyakan apa maksud dari semua ini. Ternyata dia adalah anak dari Changkao dan ingin membunuh penasehatnya agar dia bisa menjadi penguasa. Kerti diberi imbalan berlipat ganda untuk misi ini. Dan terlihat Jimmy yang sedang disekap dan diinterogasi untuk mengungkap nama orang yang menyerang mereka. Dengan terpaksa, Jimmy memberitahunya. Kerti kembali datang ke markas gangster itu dan inilah yang terjadi. Tiba-tiba muncul gajah putih yang ditumpangi oleh Mai. Namun sudahlah, itu hanya mimpi. Saat di rumahnya, Changkao terlihat bersama penasehatnya sedang melihat gajah mereka. Sang penasehat memberi masukan untuk melibatkan polisi agar memberitakan Kerti dan menyebarluaskannya. Tiba-tiba datang anak Changkao yang tidak lain tidak bukan adalah orang yang mengutus Kerti. Dia meminta kepada ayahnya untuk menyelesaikan masalah ini olehnya. Dan di sebuah klub, saat Jimmy masih disekap oleh mereka, dia melihat seorang gadis sedang dicelepot. Lalu Jimmy mencuri HP mereka dan menghubungi Kerti untuk melarikan diri karena identitasnya telah terbongkar. Kerti membayar Jimmy untuk membersihkan riwayat Mai. Dan ketika keluar dari toilet, terungkap fakta bahwa Jimmy telah bersekongkol dengan anak Changkao dan dia meminta kepala Kerti agar dirinya diakui oleh ayahnya. Kerti lalu memberitahukan kepada Mai bahwa Jimmy akan datang ke sini untuk menyelamatkannya. Mereka pun harus berpisah. Saat sampai di bandara, Jimmy menelepon Kerti bahwa Mai tidak berada di menara itu. Dia hanya menemukan uangnya. Namun sepertinya Jimmy berbohong. Puluhan gangster pun mengejar Kerti ke bandara. Kerti sadar Jimmy telah membohonginya. Dia lalu mencuri mobil kelompok mereka dan kembali ke menara. Terlihat beberapa biksu telah tewas. Dan Kerti nekat masuk ke sarang gangster tersebut. Kita lihat aksinya, guys. Don't shoot! Don't shoot!
Gertie menodong pistol kepada Changkau, dan Jimmy akhirnya menembak anak Changkau. Setelah semua gadis dikumpulkan, Gertie tidak menemukan Mai. Lalu dia melihat Mai berada di foto. Rupanya, Mai menjadi gadis pertama yang mereka jadikan budak 30 tahun lalu. Artinya, Mai yang selama ini menemani Gertie, dia adalah Shaiton. Dengan kata lain, Mai datang kepada Gertie untuk membantunya melepaskan para gadis-gadis yang menjadi korban human trafficking. Changkau kemudian menyuruh Gertie dan Jimmy membawa semua gadis-gadis itu. Dan di tengah perjalanan, Gertie pun turun. Dan Jimmy membawa semua gadis itu untuk mendapat pertolongan. I can now be with you, Gertie Church, and you can be with initiation of a monk. Dan setelah itu film pun berakhir.